Halo, selamat pagi teman-teman. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Sandi. Kita akan belajar bersama tentang agama Katolik, ya. Tapi sebelum itu, kita awali kegiatan pembelajaran kita dengan berdoa. Kita siapkan sikap kita untuk berdoa. Ayo, sikap yang baik, teman-teman. Sudah? Jika sudah, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya. Baik teman-teman, Pak Sandi ucapkan sekali lagi selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi ya. Kita masih dalam pelajaran tentang Allah memberkati para pemimpin Israel ya. Kita masih dalam bab itu ya teman-teman. Siapa sajakah para pemimpin Israel yang diberkati oleh Tuhan pada waktu itu? Ada Samuel, ada Saul, dan yang terakhir yang akan kita bahas adalah Daud, teman-teman ya. Oke, sekedar mengingat zaman Saul, maksud Pak Sandi zaman Samuel belum ada yang namanya raja, teman-teman ya. Raja itu hanya Allah ya. Hanya Allah yang mereka sembah yang adalah raja. Perintahnya diterjemahkan oleh para nabi. Jadi nabi-nabi itu ya menyampaikan apa yang Allah inginkan atau apa yang Allah berikan, petunjuk yang Allah berikan itu disampaikan oleh para nabi kepada bangsa Israel. Tetapi ya bangsa Israel melihat, loh bangsa-bangsa yang lain tuh punya raja loh untuk memimpin mereka. Masa kami gak ada sih di dunia ini yang dipilih untuk menjadi raja sebagai simbol ya pemimpin kami gitu. Buat Samuel atau pemahaman orang Yahudi saat itu, raja ya Allah itu sendiri. Tidak ada raja itu manusia. Tapi karena bangsa Israel ngotot pingin ada raja, akhirnya Samuel pun memilih seorang raja yang ya yang harus tunduk kepada Allah juga ya. Karena raja adalah perpanjangan mulut Allah atau perpanjangan perintah dari Allah. Maka Samuel ya memilih Saul ya. Saul ya. Saul adalah raja yang dipilih atas desakan bangsa Israel ya. Bukan Allah sendiri yang memilih atau Samuel sendiri yang memilih, tapi atas desakan bangsa Israel, teman-teman ya. Jadi mau tidak mau Samuel tetap memberkati Saul yang kisahnya sudah kita simak minggu lalu. Nah, dalam perjalanan kepemimpinan Saul, ya Saul tidak setia kepada Tuhan, akibatnya membawa kesengsaraan ya. Nah, pengganti Saul adalah Daud, teman-teman. Seperti apakah kisah Daud? Ini akan kita pelajari pada saat ini ya. Sebentar. Akan kita simak kisah Daud itu seperti apa, teman-teman. Tapi sebelumnya Pak Sandi matikan ini dulu. Kayaknya mengganggu juga ini ya. Mana dia? Ini dia. Dikit-dikit nongol ya kan? Gak bagus. Nah, ini dia teman-teman. Kisah Raja Daud ya. Dikatakan bahwa orang-orang kecil ya, lemah itu dipilih oleh Tuhan, oleh Allah sendiri untuk mengalahkan orang-orang yang
besar, yang kuat, yang jahat. Jadi kalian gak usah berkecil hati teman-teman. Kalau badan kalian kecil, kalau kalian lemah, kalau kalian tidak punya kekuatan, justru orang-orang yang seperti itu dipilih Tuhan ya untuk menjalankan rencananya mengalahkan orang yang besar dan berkuasa tetapi jahat. Seperti dalam kisah Daud teman-teman yang akan kita saksikan. Nah ya, kita baca bersama-sama, tapi Pak Sandi yang akan memandu untuk membacanya. Daud mengalahkan Goliat dan Raja Saul. Pada suatu hari, Tuhan bersabda kepada Samuel, "Isilah minyak zaitun dalam tanduk dan pergilah kepada Isai di kota Betlehem. Karena telah kupilih salah seorang anaknya supaya menjadi raja Israel menggantikan Saul. Undanglah Isai bersama dengan anak-anaknya supaya mereka menghadiri suatu kenduri persembahan. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapa yang harus kau urapi." Samuel berbuat menurut firman Allah. Ketika ia memandang anak sulung Isai, disangkanya dialah yang dipilih. Tetapi Tuhan bersabda kepadanya, "Janganlah menghargai tubuh yang besar. Bukan pilihanku orang itu. Tidak kupandang lahir seseorang, melainkan batinnya." Enam anak Isai lain dihadapkan kepada Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Tidak ada yang dipilih Allah. Apakah ini sekalian putramu?" Sahut Isai, "Tinggal yang bungsu, Daud namanya. Sekarang ini dia mengembalakan domba." Samuel berkata, "Suruhlah memanggil dia." Kemudian Daud menghadap Samuel. Tuhan bersabda kepada Samuel, "Inilah dia." Samuel mengambil tanduk berisi minyak, lalu Daud diurapinya di hadapan kakak-kakaknya. Dan roh Allah turun ke atas Daud. Sementara itu, roh Allah telah meninggalkan Saul dan roh jahat menganiayanya. Seorang hamba Saul berkata kepadanya, "Kami akan mencari seseorang yang dapat menghibur hati raja dengan memetik kecapi." Raja menyetujui. Seorang hamba berkata, "Saya kenal seorang anak Isai di kota Betlehem yang pandai bermain kecapi. Ia seorang pahlawan, perkasa, elok rupanya, dan Tuhan ada sertanya." Daud disuruh masuk istana. Daud dikasihi Saul, maka dia diangkat menjadi juru senjata. Apabila kedudukan datang atas diri Saul, apabila kedukaan datang atas diri Saul, Daud memetik kecapinya, dan seketika itu juga roh jahat meninggalkan Saul. Pada suatu ketika, terjadilah peperangan antara orang Filistin dan orang Israel. Dengan penuh kebencian, orang Filistin mengumpulkan tentaranya hendak melawan Israel. Kedua tentara, Filistin dan Israel, memasang kemahnya di atas dua buah bukit bersebelahan. Di antara kedua musuh itu, terdapat suatu lembah. Tiba-tiba keluarlah dari kemah tentara Filistin seorang pendekar, Goliat namanya. Badannya besar, tegak, kekar, dan tinggi bagaikan raksasa. Kepalanya ditutup dengan topi baja, berpakaian tembaga, dan kakinya dilindungi dengan tembaga pula, serta perisai tembaga di sandangnya. Batang tombaknya berat, tidak seorang pun sanggup mengangkatnya. Goliat maju menghampiri tentara Israel sambil berseru, "Pilihlah di antaramu seorang yang berani melawan aku. Jikalau ia mengalahkan aku, maka kami sekalian akan menjadi hambamu." Pada saat itu, Daud berada di antara tiga kakaknya yang sedang siap berperang melawan orang Filistin. Ketika Daud mendengar perkataan orang Filistin itu, ia berkata,
Siapakah gerangan orang itu berani menghina tentara Allah yang hidup? Aku hendak menantangnya. Saul berkata, tak dapat kau tantang dia. Engkau seorang muda dan ia serdadu yang terlatih. Daud menjawab, singa dan beruang aku bunuh apabila binatang itu mencuri dombaku. Orang itu akan mengalami nasib yang sama. Tuhan yang telah menolong jiwaku dari binatang buas akan menolongku dari tangan orang Filistin itu. Lalu Saul berkata, pergilah, moga-moga Tuhan besertamu. Maka Saul mengenakan pakaian besinya sendiri kepada Daud, dan ditaruhnyalah topi tembaga di atas kepala Daud, dan disandangkannya pedangnya. Tetapi Daud tidak dapat berjalan dengan pakaian itu, karena tidak biasa baginya. Sebab itu ditinggalkan pakaian besi itu, lalu diambilnya tongkatnya, dipungutnya 5 buah batu yang licin dari dalam sungai, dan diambil umbannya atau ali-ali. Begitulah ia menghampiri Goliat. Ketika Goliat melihat bahwa Daud datang kepadanya dalam keadaan demikian, maka amat marahlah ia serta berseru, anjingkah aku hingga engkau datang kepadaku dengan membawa tongkat? Akan tetapi, kemarilah supaya dagingmu kuberikan kepada burung-burung dan kepada binatang-binatang di padang. Daud menjawab, engkau datang kepadaku dengan tombak, pedang, dan perisai. Aku ini datang atas nama Allah, bala tentara Israel yang telah kau hinakan itu. Hari ini juga seluruh dunia akan mengetahui bahwa Tuhan Allah ada. Ketika orang Filistin menghampirinya, Daud mengambil sebuah batu dari sakunya dan dilontarkan batu itu. Maka kenalah dahi Goliat, sehingga ia pun roboh tak berdaya. Daud berhasil mengalahkan Goliat. Nah, teman-teman, untuk tugas, silakan kalian jawab pertanyaan ini ya. Jawab pertanyaan ini. Nah, gimana kisah tadi teman-teman? Kisah Daud dan Goliat ya. Jadi Daud adalah Allah yang dipilih. Adalah alat yang dipilih oleh Allah ya, untuk memimpin bangsa Israel. Tapi sebelum ia menjadi raja, ia dihadapkan pada pertempuran yang hebat dan dahsyat, yaitu melawan Goliat, teman-teman. Goliat tuh badannya gede, Daud itu cilik. Tapi atas keyakinan Daud bahwa Allah menyertainya, Goliat yang segede itu, segede raksasa, bisa kalah. Ya. Begitu juga teman-teman dalam kehidupan kita ya. Soal-soal yang guru berikan, soal-soal yang diberikan kepada kita itu bisa kita kerjakan ya, kalau kita yakin Allah bersama kita dan kita mau mengerjakan soal itu serta tidak mudah putus asa. Pasti bisa. Itu ya teman-teman ya. Jadi Pak Sandi, PR-nya banyak banget. Terus pelajarannya kok susah ya? Begitu juga teman-teman Daud ya, melihat raksasa gede ya. Tapi karena dia mau dan yakin bertempur melawan Goliat yang besar itu, terlebih dengan keyakinannya bahwa Tuhan menyertai dia, Daud bisa kalah. Nah teman-teman juga begitu. Kalau teman-teman yakin mau mengerjakan soal itu dan yakin Tuhan Allah pasti bantu mengerjakan soal itu, teman-teman pasti bisa ya. Yang sekarang jadi masalah adalah tugasnya banyak, aku males ngerjain, dan akhirnya gak dikerjain sama sekali. Dan teman-teman kalah ya, kalah oleh soal itu, kalah oleh tugas yang diberikan itu. Jadinya teman-teman tidak berkembang ya, teman-teman tidak makin pintar. Tugas PR itu diberikan kepada teman-teman supaya teman-teman menjadi pintar, karena dengan mengerjakan tugas
teman-teman, itu sebenarnya melatih otak, menambah wawasan, ya kan? Belajar di situ teman-teman ya. Oke. Nah, oleh karena itu tugas eh, pada pelajaran kali ini adalah ini ya teman-teman, menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, setelah kita dengarkan ya kisah berikut atau kisah sebelumnya tentang bagaimana Daud mengalahkan Goliat, kita akan melihat bagaimana Daud dipilih Allah menjadi seorang raja Israel. Setelah Daud mengalahkan orang Filistin, maka Saul dan Daud beserta semua tentara pulang. Wanita-wanita dari kota yang dilalui menyambut mereka sambil bernyanyi. Saul mengalahkan 1.000 orang musuh. Daud menghancurkan selaksa orang. Oleh karena itu, Saul amat marah. Dan sejak itu, Daud tidak lagi diperlakukan dengan baik oleh Saul. Ada kecemburuan ya di sini teman-teman. Keesokan harinya, ketika Daud memetiki kecapi bagi Saul, raja melemparkan tombaknya kepada Daud hingga 2 kali. Tetapi Daud dapat menghindarkan diri dari bahaya itu. Sejak itu, Saul takut terhadap Daud karena dilihatnya bahwa roh Allah ada padanya. Kemudian Daud diangkat oleh Saul menjadi komandan atas 1.000 orang laskar dengan harapan ia tewas dalam pertempuran. Tetapi Tuhan beserta Daud dan ia dikasihi oleh segenap rakyat. Setelah kemenangan Daud atas Goliat, Yonatan, putra Saul, mengadakan persahabatan dengan Daud. Ia mengasihi Daud seperti dirinya. Ia berkata kepada ayahnya, "Janganlah kiranya ayah berbuat jahat kepada Daud abdimu. Ia telah mempertaruhkan nyawanya dan mengalahkan orang Filistin itu." Saul mendengarkan perkataan Yonatan dan bersumpah, "Sungguh, Daud tidak akan dibunuh." Ketika perang berkobar sekali lagi, maka Daud memerangi orang Filistin dan sekali lagi mereka dikalahkan. Saul iri hati lagi. Roh jahat turun ke atasnya, lalu dilemparkannya tombaknya kepada Daud. Daud mengelak, tombak mengenai dinding. Daud bersama-sama dengan beberapa orang yang setia melarikan diri dan bersembunyi ke padang gurun. Yonatan meminta diri kepadanya dengan menangis, katanya, "Pergilah dengan selamat. Apa yang telah kita janjikan atas nama Tuhan tetap ada untuk selamanya." Karena dikejar oleh Saul, maka Daud lari dan bersembunyi di padang di pegunungan En-Gedi. En-Gedi ya. Agak susah ya, nggak biasa lidah saya. Saul mengepalai 3.000 orang serdadu untuk mencarinya. Saul masuk ke suatu gua untuk istirahat. Di dalam gua yang sama pula, Daud bersembunyi dengan orang-orangnya. Mereka berkata kepada Daud, "Pada hari ini juga seterumu sudah diserahkan kepadamu," sahut Daud. "Jangan kau angkat tanganmu terhadap orang yang diurapi Allah." Dengan diam-diam Daud memotong ujung pancung mantul Saul, lalu ia pergi. Setelah Saul meninggalkan gua, ia dipanggil Daud. Katanya, "Tuanku Raja." Saul melihat ke belakang. Daud tunduk dan berkata, "Hari ini telah kau lihat bahwa Tuhan telah menyerahkan tuanku ke dalam tanganku." "Ya Bapakku, inilah pancung mantol tuanku," Saul berkata. "Inikah suara anakku Daud?" Dan ia menangis terseduh-seduh, lalu ia berkata, "Engkau lebih baik daripada aku. Tuhan akan membalas apa yang telah kau perbuat kepadaku. Telah ku ketahui bahwa engkau akan menjadi raja dan di tanganmu kerajaan Israel tetap berlangsung." Saul kemudian pergi. Daud dengan orang-orangnya masuk ke pegunungan. Sesudah itu, maka berperanglah antara orang Israel dengan orang Filistin di pegunungan Gilboa. Orang Israel dikalahkan. Yonatan tewas bersama dengan kedua saudaranya. Saul mendapati luka berat. Ia berkata kepada juru senjata,
ambil pedangmu dan bunuhlah aku. Oleh karena orang itu ragu-ragu, maka Saul bunuh diri dengan pedang. Atas titah Allah, Daud pergi ke Hebron. Orang dari suku Yehuda datang dan mengurapinya, menjadikannya raja. Abner, hulu balang Saul, mengangkat Isobet, salah seorang anak Saul, menjadi raja. Suku-suku lain mengakuinya sehingga lahirlah perang saudara yang lama antara bangsa Saul dan bangsa Daud dan bangsa Saul. Makin lama makin bertambah kekuasaan Daud. Baru setelah Abner dan Isobet meninggal, maka orang tua-tua dari Israel menghampiri Daud dan mengangkatnya menjadi raja seluruh Israel. Lalu Daud bertolak ke kota Yerusalem dan merebut benteng Sion menjadi tempat kediaman yang tetap, dan ia menamakan benteng itu Kota Daud. Ketika orang Filistin mendengar bahwa Daud diurapi menjadi raja Israel, maka mereka hendak datang menangkapnya. Mereka memasang kemahnya di dekat Yerusalem. Daud keluar dari tempat kediamannya dan mengalahkan mereka. Dengan kejadian itu, maka Daud percaya bahwa dia diakui Tuhan sebagai raja seluruh Israel. Pada waktu itu tabut perjanjian masih ada di kota Kiryat Tearim di rumah Abinadab. Di puncak bukit Sion didirikan oleh Daud suatu kemah kudus baru. Lalu dengan perarakan yang mulia, Daud dengan seluruh rakyat membawa tabut perjanjian itu ke tempatnya yang baru. Raja mendahului tabut itu sambil memetik kecapinya. Setelah tabut perjanjian masuk ke kemah kudus, maka ibadat suci diatur oleh Daud. Para imam diatur atas 24 golongan yang menjabat seminggu lamanya di dalam kenisah berturut-turut. Para Levi ditugaskan menyanyi dan memainkan alat musik pada waktu upacara. Lagu-lagu itu dinamakan mazmur atau pujian. Nah, itu teman-teman kisah pengangkatan Daud ya. Begitu panjang dan begitu mendebarkan ya, di mana Daud harus dikejar, kemudian bersembunyi, lalu ia harus bertempur dengan bangsa Saul sesudah Saul wafat, dan akhirnya dia betul-betul menjadi raja atas seluruh wilayah Israel saat itu. Nah, tugas yang kedua adalah teman-teman, ini dia ya. Ini, jadi ada dua tugas teman-teman. Halaman 57 dan halaman 55 ya, yang ini. 57 dan 55. Nah, kemudian hal apa yang bisa kita petik dari kisah yang kita dengar ini? Nah, ini ya teman-teman. Raja Israel adalah wakil Allah, ya. Ia memerintah atas nama Allah, bukan atas nama dirinya sendiri. Ya, jadi seorang raja itu memerintah atas nama Allah, bukan atas nama dirinya, ya. Jadi Daud selama hidupnya selalu memerintah atas nama Allah. Oleh karena itu, ia selalu mengutamakan kesejahteraan dan keselamatan bangsa terpilih yang menjadi raja terbesar sepanjang sejarah Israel. Nah, Daud juga melakukan hal yang sama. Ia melakukan apa yang Allah perintahkan kepada rakyat-rakyatnya, bukan ya melakukan apa yang ia inginkan. Seringkali kita melakukan apa yang kita inginkan teman-temannya, sehingga orang lain menjadi korban. Kita tidak mau menjadi perpanjangan tangan Allah, berbuat baik, mencintai sesama, mencintai lingkungan, ya, menghormati orang tua, menghormati guru, menghormati teman-teman. Seringkali kita tidak lakukan itu, dan kita lebih sering melakukan apa yang kita inginkan, seperti Raja Saul ya teman-teman. Apabila itu terus-menerus terjadi, roh Allah akan dicabut dari diri kita, dan yang hinggap ke kita adalah roh jahat. Kalau roh jahat sudah tinggal di dalam kita, bawaannya adalah cemas,
ketakutan, ya, dan hal-hal buruk akan menimpa diri kita. Maka dari itu teman-teman, ya, lakukanlah apa yang Allah perintahkan, ya, mengerjakan tugas, belajar dengan rajin demi masa depan kita, ya, menghindari mencontek, ya kan, menghormati orang tua, menghormati guru, teman, ya. Maka dengan demikian Roh Allah akan selalu hinggap di diri teman-teman dan teman-teman akan menjadi pemimpin yang sungguh-sungguh menjadi perpanjangan tangan. Teman-teman diberkati apabila itu dilakukan semua. Cukup dari Pak Sandi teman-teman. Selamat belajar, selamat bermenung, dan selamat mengerjakan tugas. Apabila ada yang kurang jelas, silakan diulangi lagi kisah tentang Daud diangkat menjadi Raja Israel. Kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Apabila ada pertanyaan, ada kebingungan, silakan pertama-tama ulangi lagi menonton video ini. Apabila masih bingung dan masih ingin bertanya, silakan tanya ke Pak Sandi. Japri saja. Oke, kita akhiri, kita tutup dengan doa. Kita siapkan sikap kita teman-teman. Marilah berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sampai jumpa teman-teman. Dadah.